Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat-Nya yang dikaruniakannya kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita yang tiada terhingga jumlahnya, tiada terhingga pula jenisnya. Karena itu sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk mensyukurinya, bersyukur dengan yang sebenar-benarnya, yakni mengakui bahwa nikmat itu merupakan karunia Allah semata. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur dengan menggunakan nikmat-nikmat itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Setiap manusia pasti pernah merasakan apa itu cemas, khawatir, bahkan stres. Itu adalah perasaan manusiawi yang menjadi bagian dari dinamika kehidupan. Terkadang kita khawatir tentang masa depan, khawatir tentang bekal yang akan kita bawa mati belum ada, khawatir akan anak-anak, cemas akan rezeki, atau stres karena tekanan pekerjaan dan masalah keluarga. Pertanyaannya, bagaimana seorang mukmin menghadapi badai kecemasan dan kekhawatiran ini? Maka pada kajian di pagi ini kita coba mengambil tema bagaimana mukmin menghadapi badai kekhawatiran dan kecemasan.
Jawabannya adalah iman yang kuat, iman yang kokoh, itu yang bisa untuk mengatasi. Dengan upaya yang pertama, beriman, meyakini bahwa hidup ini hakikatnya adalah ujian. Allah berfirman, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka. Siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya? Surah Al-Kahfi ayat 7. Ayat ini menegaskan bahwa semua yang ada di muka bumi ini, termasuk juga rasa takut, khauf atau kecemasan, adalah bagian dari ujian. Kenikmatan, keindahan, itu juga ujian. Jika kita menyikapi ujian ini dengan iman dan kesabaran, maka itu akan menjadi jalan untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana menghadapi ujian-ujian itu. Apakah kenikmatan, apakah kesusahan? Yang pertama, kalau kita diuji dengan harta dan kekayaan, itu merupakan perhiasan dunia, kenikmatan. Agar kita tidak lalai, agar kita mendapatkan nikmat di dunia dan akhirat, maka pandanglah harta dan kekayaan itu sebagai amanah. Pandanglah kenikmatan yang diberikan Allah itu sebagai amanah, bukan milik mutlak. Kalau kita memandang bahwa harta dan kekayaan anak misalnya itu adalah amanah dari Allah, bukan milik kita yang mutlak, maka akhirnya kita mau menggunakan harta untuk mendatangkan pahala, ya, untuk amal yang terbaik, tidak disimpan untuk kepentingan diri saja, karena kita menyadari itu amanah dari Allah. Dan Allah mengamanatkan itu juga sebagian milik Allah. Ada hak Allah, yakni sedekah. Baik itu sedekah wajib maupun sunnah, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diamanatkan kepada kita untuk diberikan kepada hak yang berhak menerimanya dan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keluarkanlah infak, sedekah, membantu orang yang membutuhkan, membiayai dakwah, meskipun sedikit, ya, meskipun sedikit, karena itulah sebetulnya yang akan dibawa mati kita. Ibaratnya kita sholat di masjid, ngaji di masjid, manapun masjidnya atau musola, tentunya kalau kita memandang harta kita itu sebagai amanah Allah, kita sadar bahwa untuk mengelola masjid itu biayanya tidak sedikit.
Semakin akan ada kegiatan yang banyak, maka semakin banyak biaya yang dibutuhkan. Semakin menginginkan masjid itu nyaman, nikmat, maka semakin banyak biaya yang dibutuhkan. Karena itu kita sadar bahwa yang dimiliki itu adalah amanah dari Allah, maka sebagian sesuai dengan kemampuannya itu diberikan untuk membiayai dakwah itu. Apakah itu 1.000 rupiah per hari? Kalau 1.000 rupiah per hari, 1 bulan sudah 30.000. Ya. 30.000 ini sebetulnya ya ringan kalau 1 bulan itu 1 hari itu 1.000 rupiah. Nah, kali seluruh jamaah yang menjadi banyak juga. Mungkin kalau kita berpikir akan mengeluarkan 30.000 berat, tapi kalau kita itu tadi berpikir 1.000 per hari itu tidak menjadi berat untuk biaya dakwah, dan itu hakikatnya yang akan kita bawa, dan juga memenuhi kewajiban zakat bagi yang mampu. Jauhi sikap kikir atau menghabiskan untuk kesenangan yang melalaikan. Ya. Untuk misalnya anak muda main game, ya, melalaikan waktu, melalaikan harta, melalaikan biaya, tidak terasa. Untuk hanya mengejar makanan enak, ya, maka itu juga tidak bisa melalaikan kalau berlebih-lebihan. Jadi ini ketika kita diuji dengan kekayaan, sikap kita harus begini. Yang kedua, diuji dengan pekerjaan dan jabatan. Masih ujian kenikmatannya, yaitu pekerjaan dan jabatan. Maka beramal secara ikhlas dan itqan. Ketika kita diuji, diberi pekerjaan, diberi jabatan, maka lakukan amal menjalankan jabatan itu, pekerjaan itu dengan ikhlas dan profesional, kata orang sekarang. Pekerjaan apapun. Misalnya kita menjadi penjual tempe misalnya, maka lakukan jualan tempe itu dengan profesional. Nggawene sing teliti sehingga tempene enak, ya. Gorengnya sing mateng sehingga kemripik enak juga. Menghadapi para pembeli dengan ramah, ya. Harganya wajar. Yang penting beruntung, tidak harus mengeluh untung sebesar-besarnya. Otomatis akhirnya akan banyak pelanggannya. Ya. Pelanggannya itu namanya profesional dalam menjual tempe. Nah, ketika dilakukan itu berarti rezeki berjalan. Akan ditambah oleh Allah sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat yang ada pada kamu. Berkait dengan pekerjaan tadi, syukurnya adalah mengerjakan dengan ikhlas dan profesional. Bekerja dengan jujur, amanah, dan maksimal. Itqan ini, profesional ini. Niatkan untuk ibadah dan mencari rezeki yang halal. Ya. Maka dengan demikian
kita akan mendapatkan rizki di dunia yang halal karena niat ibadah, juga akhirnya di akhirat kita akan mendapatkan pahala. Jangan biarkan kesibukan kerja melalaikan kewajiban kepada Allah. Ya. Jangan sampai setelah jualan tempe dengan itkon akhirnya pembelinya banyak, jangan sampai lupa sholat berjamaah. Ketika misalnya kita jualan tempe, pembelinya banyak sekali. Begitu dengan adzan, maka yang jualan diganti yang perempuan misalnya. Syukur lagi kalau ditutup sebentar berangkat ke masjid. Ulang tapi si gorengi. Nah itu kan bisa dijadwalkan. Pokoknya hari jam sekian menjelang adzan goreng sudah tutup dulu. Lalu begitu dengar adzan ditinggalkan, diberangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Ke masjid dengan bawa uang receh misalnya 5.000 karena dagangan tempe yang wis rame dileboknya ning kotak masjid. Maka saya yakin kalau melakukan seperti itu dagangan tempenya akan semakin laris. Dunia dapat, akhirat dapat. Kenapa kok semakin laris? Karena penduduk Pekalongan, misalnya di Pekalongan, mayoritas adalah Muslim. Nah, begitu sampai ke penjual tempe, ketika zuhur atau ketika ada panggilan sholat, terus melaksanakan sholat berjamaah, maka orang akan salut. Orang akan heran. Akhirnya tunggu kolong baik sing salate apik. Wis tempene enak, wonge betul-betul menjaga sholatnya. Sampai sing ora sholat pun bisa jadi akan berpikiran seperti itu. Karena apa? Karena ikhlas dan profesional tadi. Kemudian hubungan sosial dan keluarga. Maka ketika kita bisa ada hubungan sosial, ada konco, ada masyarakat yang kenal kita, keluarga tentunya ada, maka ini semua kemasyarakatan dan keluarga jadikanlah sebagai ladang kebajikan. Jadikanlah ladang amal untuk akhirat. Ya. Perhiasan keluarga, zina harus diarahkan pada ahsan wa amala. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsan wa amala. Maka hubungan sosial dan keluarga ini merupakan zinatul hayatid dunya. Maka arahkan untuk menjadi ahsan wa amala. Misalnya, arahkan anak-anak agar berbakti kepada orang tua. Orang tua yang mengarahkan anaknya untuk berbakti pada orang tuanya, itu dakwah. Mengajarkan ilmu. Maka ketika anak itu taat kepada orang tua, menghormati orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, dia menjadi orang yang baik, kita pun dapat pahala. Ya, dapat pahala atas kebaikan anaknya yang kita arahkan itu. Kemudian anaknya mengarahkan kepada anaknya lagi, cucunya berarti, maka kita dapat pahala lagi karena
itu hasil dari didikan kita. Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min thalathin. Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amal-amalnya kecuali 3, sedekah jariyah, sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dan waladun soleh yang dan anak soleh yang mendoakan. Maka dengan mendidik anak tadi kita dapat modal untuk ke akhirat, yakni kita mengajarkan ilmu, anaknya mengajarkan lagi. Kemudian karena kita ajari, maka anaknya menjadi anak soleh yang mendoakan kita. Jadi modalnya 2 dengan mendidik anak agar berbakti kepada orang tua misalnya. Tentunya terus di masyarakat juga menjadi baik. Apakah anaknya beruntung? Anaknya beruntung yang dididik. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua akan bisa memasukkan ke dalam surga. Ya. Rasulullah mengatakan celaka. Siapa wahai Rasulullah yang celaka itu? Sahabat bertanya. Rasulullah mengatakan, seseorang yang mendapati orang tuanya berada di sisinya dan dia tidak masuk surga, tidak bisa masuk surga. Karena apa? Karena tidak berbakti kepada orang tuanya. Jadi saling menguntungkan, anaknya untung, orang tuanya juga untung. Ini anak mendidik anak. Juga di dalam keluarga dijadikan sebagai amal ladang berbuat baik. Misalnya seorang istri taat pada suami. Ada suami berarti itu ladang berbuat baik bagi istri. Rasulullah mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang istri telah sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, artinya tidak berzina, dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, udkhuli al-jannah, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Itu karena ada suami. Lalu kemudian bagaimana suami? Apakah dengan adanya istri itu menjadi lahan untuk beribadah kepada Allah, berbuat baik? Juga sama. Ya. Misalnya salah satu saja yang kita contohkan, nafkah. Apa yang diberikan kepada istri dan keluarga oleh suami itu disebut sedekah. Bahkan sampai sesuap nasi yang diberikan oleh suami kepada istrinya, yang disuapkan kepada istrinya, itu sedekah. Berapa banyak sedekah yang diberikan oleh
suami di dalam keluarga itu. Jadi seluruh yang ada di dalam keluarga itu kalau kita berpikir dijadikan sebagai lapangan ibadah, maka menjadi sarana ibadah semuanya. Bahkan berhubungan suami istri itu juga ibadah, dapat pahala, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadikanlah sebagai ladang beribadah, menjaga silaturahim adalah bentuk amal terbaik yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu luang. Ada waktu, artinya diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Prioritaskan kebaikan dan produktivitas akhirat. Kita punya waktu, prioritaskan kebaikan. Sadari bahwa waktu adalah salah satu modal terbesar di dunia yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni satu hari satu malam 24 jam. Maka gunakan waktu untuk mempelajari ilmu agama, berzikir, melakukan hal yang bermanfaat. Ini ketika kita punya waktu luang juga untuk itu. Artinya 24 jam itu diupayakan untuk beribadah semuanya. Bukan hanya untuk hiburan yang sia-sia. Ibadah semuanya, dari tidur beribadah, kemudian sampai tidur lagi untuk beribadah. Bagaimana caranya? Caranya mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, kemudian niat bekerja ibadah, pekerjaannya yang halal, hasil kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga ibadah, kewajiban, wajib untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terus akan menjadi ibadah sepanjang waktu kalau kita memprioritaskan untuk akhirat, jangan diprioritaskan untuk yang sia-sia. Menghadapi cobaan dan godaan, nah ini kesusahan berarti ya. Ketika kita diuji oleh Allah, menghadapi cobaan dan godaan, bisa jadi cobaan itu kesulitan, godaan kenikmatan. Bisa jadi yang menggoda itu. Maka fokus pada reaksi terbaik, yakni menyikapi cobaan dan godaan itu dengan amal yang terbaik. Apa bentuknya? Saat diuji dengan godaan duniawi, misalnya kesempatan berbuat curang, kesempatan untuk korupsi, kesempatan untuk menipu, kesempatan untuk apa saja yang curang, yang berdosa, yang berkait dengan duniawi, ingatlah bahwa ini adalah ujian. Ada kesempatan. Kesempatan itu merupakan ujian dari Allah. Kita lulus apa enggak? Kalau kita terus mengambilnya kesempatan itu, ya berarti kita tidak lulus. Ya. Itu namanya diuji dengan kesempatan. Mau pilkada misalnya, diuji dengan kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk mendapatkan riswah, kesempatan untuk mendapatkan uang suap. Ya. Semua orang
semua masyarakat diberi kesempatan, yakni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan itu. Nah, ketika kita fokusnya pada amal yang terbaik, kita tidak akan tergeming dengan uang 100.000. Meskipun di jumlah keluarga yang memilih, kalau suami istri berarti kan 200.000. Kalau ada anaknya 5 yang sudah memilih, berarti 700.000. Bagi orang yang fokus pada amal terbaik, berapapun ditolak karena itu tidak halal. Kesempatannya ada, kesempatan untuk mendapatkan itu. Pilihlah jalan yang sesuai dengan syariat. Maka ahsanu amala linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Mana yang terbaik amalnya? Yang terbaik adalah yang ikhlas, yang benar. Amal yang terbaik itu adalah amal yang paling ikhlas dan yang paling benar. Itu namanya ahsanu amala. Misalnya tadi seorang calon mengeluarkan sedekah atas nama sedekah, karena dia mengatakannya adalah ini sedekah dari calon fulan, ya. Ini sedekah dari calon fulan lagi, atau hadiah dari fulan. Tidak ada yang mengatakan ini suap, itu enggak ada. Tapi sedekah. Bahkan kadang-kadang mengatakan ini sedekah, kamu pak milih sapa baik oleh. Tapi hakikatnya dalam hati pemberi itu adalah untuk mempengaruhi. Nah, orang dipilih ya jengkel gitu. Lalu di sini terus sudah benar, misalnya sedekah itu benar, tapi tidak ikhlas, maka tidak menjadi ahsanu amala. Tidak menjadi ahsanu amala. Padahal mengeluarkan uang miliaran, orang oleh Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ke masjid dengan membawa uang 10.000 atau 1.000, dimasukkan ke dalam kotak amal. Tentunya niatnya pasti sedekah. Dan dengan 10.000 itu dia ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, karena tidak memikir apa-apa, tidak supaya dilem oleh takmir atau apa. Maka itulah ahsanu amala, paling ikhlas, paling benar. Tentunya yang syukur lagi adalah kalau kita bisa ikhlas, benar, banyak. Itu kalau bisa ya seperti itu. Tapi kan sulit untuk seperti itu, ya. Biasanya orang yang uangnya banyak, kepentingannya juga banyak, sehingga ketika memberi banyak juga pikirannya untuk hal-hal yang kadang-kadang mengganggu keikhlasan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, yang kedua yang perlu ditanamkan dalam iman kita, keyakinan kita, bahwa kunci utama ketenangan adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati dilanda gelisah, khawatir dan cemas, solusi yang paling mendasar yang diajarkan Islam adalah zikrullah,
mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Hal ini menunjukkan bahwa ketenangan sejati bukan sekedar ketenangan sesaat. Ya, yani ketenangan sejati yang bukan sekedar ketenangan sesaat, hanya bisa didapatkan oleh mereka yang memiliki fondasi keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengharap ketenangan kalau kita tidak beriman dengan benar, dengan kokoh. Kita melihat orang yang kaya jarang hidup di rumah, padahal rumahnya apik, senangnya naik hotel, pindah dari hotel satu dengan hotel yang lain, padahal rumahnya apik banyak. Kenapa? Karena ketentraman nggak ada. Dia inginnya mencari hiburan, sampai hiburan satu, wah wis bosen, pindah meneh. Ketentraman nggak ada. Maka tentunya ketenangan hati yang dijanjikan oleh Allah dalam ayat tadi, kita perlu menjadikan zikir sebagai bagian yang rutinitas dari hidup kita. Zikir yakni memelihara zikrullah kalau ingin tenang. Zikir pagi dan petang. Sisihkan waktu khusus setiap pagi setelah sholat subuh dan setiap sore setelah sholat asar atau sebelum maghrib untuk membaca kumpulan zikir ma'thur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah benteng spiritual yang menenangkan hati sepanjang hari. Misalnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Itu juga kalau dibaca terus menerus pagi dan petang, karena diajarkan oleh Rasulullah untuk pagi dan petang. Di samping jaminan mati surga, kalau sudah amalnya baik ditambah zikru sayyidul istighfar, itu jaminan untuk mati surga, masuk surga. Kalau mati dibaca sore hari dan mati sebelum pagi, maka min ahlil jannah kata Rasulullah, termasuk penghuni surga. Kalau dibaca pagi hari dan mati sebelum sore hari, dia min ahlil jannah. Betapa nikmatnya. Tapi tentunya amalan-amalan pokok yang dikerjakan, dosa-dosa yang ditinggalkan, bukan baca itu saja, sedangkan amalan yang wajib tidak dilakukan. Ada zikir rutin atau yang disebut wirid. Biasakan lisan mengucapkan kalimat thayyibah. Biasakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar di sela-sela aktivitas harian, saat menunggu, saat bepergian. Bisa juga saat bekerja, kalau pekerjaan itu bisa disambi dengan ngomong. Misalnya kita di depan komputer, bisa dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Karena ketika itu yang bekerja adalah tangan dan otak, sedangkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu sudah tidak perlu menggunakan otak lagi, karena sudah melekat pada diri kita. Sambil nyupir, sambil naik motor misalnya, ya. Dan atau zikir-zikir yang lain. Kemudian menghadirkan zikir
dalam hati itu, merenungkan zikir yang dibaca itu. Ya. Kemudian mengaplikasikan zikir amal. Dalam amal, zikir yang dilakukan itu juga diwujudkan dalam perbuatan kalau bisa. Ya. Maka kita ringkas bahwa misal Rasulullah sudah ngajari semuanya. Dalam kondisi gelisah, ya, gelisah itu ada penyebab. Misalnya saat tertekan, orang yang tertekan menjadi khawatir. Ya. Maka apa yang dibaca? Yang dibaca adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan dialah sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika kita tertekan oleh apa saja. Orang yang menjadi buruh misalnya, mempunyai atasan, ya, tertekan oleh atasannya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Maka ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tekanan ekonomi misalnya, rezeki ini ke orang lancar-lancar, sudah bersyukur masih sedikit dapatnya, tidak cukup. Namun kadang-kadang tidak cukup itu karena kita tidak mencukupkan. Sebetulnya rezeki sudah cukup diberi oleh Allah, tapi kita tidak bersyukur, maka menjadi tertekan. Ya, ketika kita tertekan, hasbunallah wa ni'mal wakil. yakni menyerahkan urusan kepada Allah dan merasa dicukupi oleh Allah, akan dicukupi oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Saat tergoda maksiat, ya, macam-macam maksiat, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ya, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Istighfar, maka mengusir bisikan setan dan membersihkan hati dari kotoran dosa ketika kita dalam kondisi tergoda maksiat. Saat merasa kesepian, anak itu lunga kabeh, misalnya orang ono sedulure sing cepat, wis tuwa, anake wis lunga kabeh, pasangane wis mati, bojone wis mati, atau istrinya wis mati, atau suaminya wis mati, tengah-tengah, anake atuh kabeh, sedulure atuh kabeh, maka mengingat kebersamaan Allah. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Saya ditemani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak ibadah. Maka di sini menyadari bahwa kita tidak pernah sendiri, sebab Allah selalu dekat kita, Allah selalu membersamai kita, padahal Allah yang Maha Kuasa. Tidak usah khawatir, nek aku mati ora dirubung anakku piye. Misalnya, Allah Maha Kuasa. Tidak usah khawatir, nek aku ora duwe anak tuwa terus sapa sing pangrumat. Sing ngrumat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya sampaikan bahwa kalau Allah mengendaki itu tidak sulit. Misalnya kita hidup sebatang kara menurut pikiran kita, tapi kita yakin dibersamai Allah. Kita yakin bahwa sudah amal soleh dengan ikhlas dan benar, maka Allah akan ngatur. Mati ini cepat, orang usah loro, karena orang sing rumat
Maka Allah mengatur mati, lorobek mati wis. Lah wis mati, urusan sing urip dhewe ora duwe urusan, pak dibelet ora dibelet terserah sing urip. Misalnya kita mati kok orang ono sing menguburkan, sing dosa sing urip. Dudu sing mati sudah selesai urusannya. Misalnya ada orang mati, orang baik misalnya, ada orang baik mati. Lah orang baik itu karena mengerjakan syariah sesuai di lingkungan orang yang tidak syariah. Misalnya lingkungannya wong musyrik kabeh. Terus dekne akan memegang akidah yang kuat memberantas kemusyrikan. Lalu dia mati. Bisa jadi wongnya syukur jengkel kabeh, ora ditusi, ora di sholatkan, ora dikapani buang bae ning laut misalnya. Maka kebenaran kita itu kita bawa mati. Kita bahagia sing dosa sing buang ning laut tadi. Ora usah pikir angel-angel. Allah bersama kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, sampai di sini yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.